Cerita dimulai dengan pemeran pria yang bernama Yu Tu. Ia adalah salah satu anggota penelitian antariksa Tiongkok di bagian kepala desainer. Pada saat ia selesai rapat, seniornya bertanya kenapa ia terlihat murung akhir-akhir ini. Yu Tu pun enggan untuk menjelaskan. Lalu seniornya pergi karena ada anggota lain yang ingin bertanya. Cerita beralih ke pemeran wanita yang bernama Xiao Jingjing. Ia adalah artis di Tiongkok yang sedang naik daun. Ketika ia selesai menghadiri acara, ia pulang bersama manajer dan asistennya. Lalu, manajernya membacakan sebuah berita. Berita tersebut menggosipkan Jingjing jika ia pernah ditolak oleh seorang pria dan ia dicampakkan oleh pria itu. Akhirnya pria itu berpacaran dengan wanita yang pintar di sekolahnya. Pria tersebut teman semasa SMA Jingjing dulu. Manajernya bertanya langsung, dan Jingjing menjelaskan jika itu benar. Tapi soal ia dicampakkan itu tidak benar, karena pria tersebut sangat baik. Ia menolaknya dengan cara yang baik. Lalu Jingjing bertanya ke sahabat SMA-nya dulu, dan sahabatnya menjelaskan jika Jingjing sekarang jauh lebih baik, jadi tidak usah mendengarkan berita tersebut. Lalu sahabatnya memberitahu jika pria yang ia suka sekarang sudah putus dengan wanita itu, dan ia juga sedang berada satu kota dengan Jingjing. Sahabatnya tahu karena ia sering menggosip di grup SMA-nya. Setelah itu, Jingjing beristirahat sebentar. Saat ia tertidur, ia bermimpi ke masa SMA-nya, dan ia mulai mengingat kembali pria yang ia suka. Saat sedang bermimpi, tiba-tiba manajernya membangunkan karena ada sebuah video yang memperlihatkan Jingjing bermain game dengan sangat buruk. Karena video itu, Jingjing digosipkan banyak orang, padahal Jingjing brand ambassador di game tersebut. Saat sampai penginapan, tiba-tiba perusahaan game itu menelepon ke manajernya Jingjing dan mengonfirmasi hal itu. Dan manajernya pun membenarkan hal itu. Akhirnya pihak perusahaan membuat kesepakatan agar nanti setelah event liga selesai, Jingjing harus ikut partisipasi dalam acara hiburan. Ia harus melawan beberapa pro player yang ada di game itu. Akhirnya Jingjing setuju. Setelah kesepakatan itu, manajernya mencarikan Jingjing pelatih game agar saat bertanding nanti ia tidak terlalu membuat malu dirinya sendiri. Tapi pada saat Jingjing tahu pelatihnya adalah suami dari manajernya, Jingjing agak kecewa. Akhirnya ia memutuskan mengikuti arahannya dalam beberapa hari. Setelah itu, Jingjing berlatih beberapa hari. Tak ada kemajuan juga. Akhirnya, ia memutuskan untuk bermain sendiri dan membuat akun baru. Saat ia login dengan akun baru, menggunakan aplikasi lain, ia tak sadar jika akun aplikasinya itu mempunyai satu teman. Ia adalah pria yang Jingjing suka semasa SMA-nya. Jingjing jadi teringat dengan usaha yang ia dulu lakukan saat mendekati pria tersebut. Ia berpura-pura menjadi orang yang suka dengan antariksa. Lalu, ia membuat akun baru dengan nama samaran dan memasuki komunitas yang sama dengan pria yang ia suka. Jingjing berpura-pura meminta ID pria tersebut untuk bertanya-tanya perihal antariksa. Akhirnya, ia mendapatkan ID pria tersebut. Pada saat ia login ke dalam game, tiba-tiba ia di-invite oleh pria tersebut. Akhirnya mereka bermain bersama dengan pria itu dan teman-temannya. Ketika Jingjing melihat pria itu bermain, ia sangat mempesona karena tak cuma pintar dalam pelajaran, ia juga sangat ahli dalam bermain game. Dan pria tersebut adalah Yu Tu. Saat mereka sedang bermain, teman Yu Tu berbicara
agar Jingjing membuka mic supaya ia bisa mengarahkan Jingjing bermain. Pada saat Jingjing membuka mic, teman-teman YouTube pun kaget karena ia seorang wanita. Lalu teman-temannya bertanya kepada YouTube. YouTube pun tidak mengingatnya. Keesokan harinya, Jingjing memberi hadiah di dalam game kepada teman-teman YouTube. Dan hanya YouTube yang tidak diberi hadiah. Ketika malam hari, pada saat ia bermain bersama lagi, YouTube diledeki temannya karena tidak mendapatkan hadiah. Setelah itu, temannya bilang ke Jingjing jika ia ingin bermain rank, dan ia meminta untuk bermain besok lagi bersama Jingjing. Jingjing yang tahu pun kecewa dan tidak sengaja bilang jika usaha dia memberikan hadiah sia-sia. Teman YouTube yang mendengarkan hal itu pun memohon kepada YouTube untuk menemani Jingjing bermain. Dan temannya bilang jika YouTube berhasil memenangkan 2 pertandingan, ia akan membereskan rumah YouTube selama 1 hari. Akhirnya YouTube setuju. Jingjing yang kaget mendapat undangan dari YouTube pun bermain beberapa kali bersama, dan ia memenangkan belasan permainan. YouTube meminta temannya untuk membereskan rumahnya dalam waktu seminggu. Temannya pun pasrah untuk menepati janjinya. Keesokan harinya, YouTube sedang pergi untuk mendatangi temannya yang bekerja di perusahaan bank. Ia berencana untuk masuk ke dalam bidang investasi bank, dan ia ingin mengundurkan diri dari perusahaan antariksanya. Pada saat ia datang, temannya bilang akan menerimanya dengan baik jika YouTube bergabung ke perusahaannya, karena YouTube orang yang terkenal sangat pintar di angkatannya. Ketika malam hari, YouTube mengobrol dengan temannya yang bernama Yao. Ia juga menjelaskan jika ia tinggal di rumah YouTube dalam beberapa hari ke depan, karena jika ia pulang ke kampungnya, ibunya pasti akan menyuruhnya menikah. Jadi dia enggan untuk pulang. Dan ia bertanya kepada YouTube, kenapa akhir-akhir ini ia sering melamun? Apa karena ia bingung memilih pekerjaan? YouTube tidak pernah menjelaskan kenapa ia ingin keluar dari penelitian antariksanya. Dan temannya mengingatkan untuk mengambil keputusan yang menurutnya baik. Ia juga menyarankan YouTube untuk kembali lagi bersama mantan pacarnya, karena sekarang mantan pacarnya sudah sukses, tapi YouTube enggan untuk mendengarkannya. Akhirnya YouTube login ke dalam game, dan ia melihat wanita yang sering bermain bersamanya memberikan hadiah di dalam game. YouTube pun mengecat wanita itu agar tidak memberinya hadiah. Setelah Jingjing melihat chat dari YouTube, ia mulai memikirkan ide agar YouTube bisa mengajarkannya bermain game. Dan ia membuat cerita jika ia ada turnamen di perusahaannya. Ia meminta tolong agar YouTube mengajarkannya. YouTube sempat menolak dan menjelaskan jika ia sedang cuti kerja. Dan dalam waktu tak tentu, ia bisa kembali bekerja secara tiba-tiba. Tetapi wanita itu tetap memohon. 全网海军呸！他就是个垃圾！呸！他就是个垃圾！ Akhirnya YouTube pun setuju. Pada saat bermain, YouTube mengarahkan Jingjing, dan dalam beberapa waktu, Jingjing mulai ada peningkatan bermain. Cerita beralih ke manajer Jingjing. Pada saat dia datang ke kantor, ia melihat Jingjing tidak pernah datang lagi ke kantor. Akhirnya, ia mendatangi Jingjing ke rumahnya karena khawatir. Pada saat manajernya sampai, ia melihat Jingjing sedang latihan. Manajernya pun senang, dan ia bertanya kemajuan Jingjing bermain. Jingjing pun menyombongkan dirinya yang mendapatkan gelar pemain terbaik dalam beberapa game. Manajernya bertanya lagi, kenapa Jingjing mempunyai kemajuan yang bagus. Jingjing memberitahu jika ia diajarkan oleh teman SMA-nya dulu. Manajernya sempat khawatir, tetapi Jingjing menjelaskan jika temannya tidak tahu kalau itu ia, dan ia juga bukan orang yang jahat.
Manajernya pun tenang dan memberitahu jika teman Jingjing lebih bagus mengajarkannya secara langsung. Setelah mengatakan itu, manajernya pun pulang. Jingjing jadi memiliki ide agar Yutu mau mengajarkannya secara langsung. Akhirnya ia bertanya ke sahabatnya yang bernama Peipei. Ia menanyakan apa pekerjaan Yutu yang sekarang. Sahabatnya bilang Yutu bekerja di perusahaan antariksa. Jingjing pun kaget karena yang ia tahu jika Yutu dulu berkuliah jurusan keuangan, dan ia memastikan lagi ke sahabatnya. Sahabatnya pun memberikan screenshot grup sekolahnya jika ada orang yang pernah mempunyai produk pembersih udara ruangan dari perusahaan antariksa. Pada saat itu alat pembersihnya rusak dan ia meminta tolong kepada Yutu untuk membenarkannya. Akhirnya Yutu datang ke rumah orang itu. Setelah mengetahui itu, Jingjing jadi mempunyai ide untuk membuat cerita lagi. Ia menyuruh asistennya untuk membeli alat pembersih udara dari antariksa. Pada saat malam hari, saat ia sedang bermain game, Jingjing mulai berakting jika udara di kotanya yang sedang tidak baik-baik saja, dan ia membeli alat pembersih udara dari antariksa, tetapi alatnya rusak. Teman Yutu pun menjawab jika alat itu adalah produk yang dibuat oleh perusahaan Yutu, dan temannya menegaskan produk itu memang tidak bagus. Setelah mengatakan itu, Jingjing berhasil. Akhirnya Yutu meminta alamat Jingjing untuk datang ke rumahnya dan mengecek alatnya. Pada saat Yutu sampai, ia dijemput oleh asisten Jingjing dan akhirnya bertemu dengan Jingjing. Jingjing pun jujur jika alat pembersih udaranya baik-baik saja, dan ia mengajak Yutu untuk berkeliling sebentar dan mengobrol. Pada saat Yutu bertanya apakah soal turnamen game, Jingjing juga berbohong. Jingjing menjelaskan jika hal itu memang benar, dan ia memberitahu sebabnya. Setelah ia memberitahu, ia meminta tolong kepada Yutu untuk mengajarkannya secara langsung, karena Jingjing tidak bisa mencari orang yang tidak ia kenal untuk mengajarkannya bermain game. Akhirnya Yutu pun setuju, dan Yutu bertanya kapan pertandingannya akan dimulai. Jingjing memberitahu jika 1 bulan lagi ia akan bertanding. Setelah Yutu setuju, Jingjing langsung meminta ke rumahnya untuk mengajarkannya bermain. Pada saat sampai depan rumah, Yutu bilang jika sekarang sudah terlalu malam, ia akan datang besok lagi. Jingjing memberitahu jika Yutu boleh datang jam 9 pagi. Akhirnya ia setuju. Saat Jingjing sedang bermain game bersama Yao, ia mendengar Yutu baru sampai rumah. Dan Jingjing mengatakan kenapa lama sekali. Yutu pun menjawab jika ia harus menaiki bis karena kereta sudah tidak ada. Setelah itu, Yutu mulai mempelajari cara bermain pro player game. Dan ketika Yao bertanya bagaimana bentuk wanita itu, Yutu pun hanya memberitahu jika ia bisa melihatnya di sepanjang jalan. Yao yang mendengarkannya, ia merasa Yutu sangat jahat dengan perkataannya. Keesokan harinya, Jingjing meminta Yutu membawakan sarapan. Dan pada saat sampai, Jingjing memberitahu jika nanti siang dan malam asistennya akan membawakan makanan untuk mereka. Yutu pun heran kenapa sampai malam. Jingjing memberitahu jika Yutu mengajarkannya sampai jam 9 malam. Dan akhirnya Yutu pun setuju. Pada saat Yutu mulai mengajarkan Jingjing, ia bertanya sebelumnya Jingjing diajarkan oleh siapa. Jingjing memberitahu jika ia diajarkan oleh suami manajernya, dan Jingjing menyombongkan dirinya karena dalam beberapa pertandingan ia mendapatkan gelar pemain terbaik. Yutu pun langsung menyuruh Jingjing untuk bermain menggunakan akunnya. Pada saat bermain, ia selalu kalah. Akhirnya Yutu memberitahu
jika level yang sekarang masih jauh dari pro player dan ia sedang mempelajari cara bermain mereka. YouTube meminta Jingjing dalam waktu yang tersisa, ia harus dapat menaiki level rank tertinggi di dalam gamenya. Setelah itu, mereka mencoba bermain 1 lawan 1 dengan beberapa hero yang berbeda selama beberapa hari, sampai akhirnya Jingjing terlihat frustasi karena selalu kalah. Akhirnya Jingjing memohon untuk bermain bersama lagi. YouTube pun setuju. Setelah ia memainkan beberapa pertandingan, tiba-tiba mantan pacar YouTube menelepon dan meminta untuk bertemu. Akhirnya YouTube meminta izin untuk keluar sebentar kepada Jingjing. Jingjing yang tak sengaja melihat YouTube dihubungi mantan pacarnya pun penasaran apakah mereka masih menjalin hubungan atau mereka sudah berakhir. Setelah mereka bertemu, mantannya bertanya kenapa ia memutuskan untuk keluar dari penelitian antariksa. Padahal dulu YouTube bersikeras untuk bekerja di bidang ini. Sampai akhirnya mereka putus. YouTube pun enggan untuk memberitahu alasannya. Saat YouTube bertemu dengan mantan pacarnya, ia mengatakan jika di hati YouTube hanya ada tentang langit. Untuk tentang perasaan cinta atau semacamnya hanya dianggap debu. Setelah mengatakan itu, mantan pacarnya pun pergi. YouTube akhirnya kembali ke tempat Jingjing. Jingjing pun heran kenapa ia bertemu dengan mantannya secepat itu. Apakah mereka berarti sudah berakhir? Tak lama kemudian, YouTube mengecek beberapa pertandingan Jingjing dan dia mengapresiasi peningkatan Jingjing. YouTube pun menyuruh Jingjing bermain lagi. Saat ia ingin bermain, Yao mengajaknya bermain bersama. Jingjing pun setuju. Pada saat lagi bermain bersama, Yao bilang ke Jingjing jika YouTube dalam beberapa hari ini pulang terlalu malam. Sepertinya YouTube mempunyai pacar. Jingjing yang mendengarkan hal itu pun hanya tersenyum. Setelah bermain beberapa pertandingan, ada tamu yang datang. Ia adalah mantan pacar Jingjing. Tapi ketika ia melihat Jingjing bersama pria lain, ia segera pergi. Setelah itu, Jingjing menjelaskan jika itu mantan pacarnya. Ia putus karena keluarga mantan pacarnya meminta ia berhenti menjadi artis. Dan setelah menjelaskan, Jingjing bertanya bagaimana YouTube dengan mantannya. YouTube pun menjelaskan jika ia berpisah karena sudah tidak cocok lagi. Jingjing bertanya lagi kenapa YouTube pada saat kuliah ia mengambil jurusan keuangan. Padahal Jingjing ingat jika dulu YouTube sangat suka dengan penelitian antariksa. YouTube pun menjelaskan jika saat itu orang tuanya tidak setuju jika ia mengambil bidang antariksa. Akhirnya ia mengikuti keinginan orang tua. Tetapi pada saat mulai belajar ia berpikir jika ia mampu untuk mengambil 2 jurusan sekaligus. Akhirnya YouTube memutuskan untuk mengambil 2 jurusan sekaligus. Dan YouTube memberitahu jika akhir-akhir ini ia sedang berpikir untuk menyerah dengan cita-citanya. Jingjing yang mendengarkannya pun terdiam. Pada saat YouTube di rumah, Yao memberitahu jika besok ia akan makan bersama teman angkatannya. Ia pun mengajak YouTube. Akhirnya YouTube setuju. Pada saat ia sedang makan bersama, teman YouTube menyombongkan dirinya karena ia mendengarkan YouTube akan keluar dari penelitian antariksa dan masuk dalam industri keuangan. Temannya memberitahu jika YouTube masuk ke dalam industri keuangan, ia akan menjadi junior dengan gaji yang kecil. Tetapi YouTube tidak peduli dengan hal itu. Sampai akhirnya teman YouTube menyombongkan dirinya karena ia dekat dengan mantan pacar YouTube. Karena mantan pacarnya dulu juga salah satu angkatan yang cukup populer. Sampai akhirnya Yao kesal dan membela YouTube. Yao menyuruhnya membuktikannya
dengan cara ia menelepon mantan pacar Yutu untuk datang ke sini. Tapi pada saat ia menghubunginya, ia dicampakkan. Dan tak lama kemudian, asisten Jing yang sedang berada di situ pun tak sengaja mendengarkan obrolan mereka dan melihat Yutu sedang dipojokkan oleh temannya. Akhirnya, asisten Jing menelepon Jing dan memberitahu. Jing pun langsung berinisiatif dengan memberi minuman mahal kepada Yutu karena Jing kenal dengan pemilik tempat makan tersebut. Setelah ia memberikan minum kepada Yutu sadar jika ini ulah Jing. Akhirnya ia memutuskan membawa minuman itu untuk mendatangi Jing ke rumahnya. Pada saat sampai, Jing menjelaskan jika ia tadi menyuruh asistennya untuk membeli makanan di tempat Yutu berkumpul. Dan asistennya tak sengaja mendengarkan obrolan mereka. Yutu pun berterima kasih kepada Jing. Akhirnya mereka berdua minum bersama. Jing yang melihat Yutu seperti banyak pikiran, ia pun langsung menghiburnya. Keesokan harinya, Yutu mulai mengajarkan beberapa hero baru lagi dan beberapa hero yang sulit untuk dimainkan. Setelah mengajarkan banyak hero baru untuk Jing, ia pun membuat beberapa coretan untuk memberitahu taktik di dalam game yang biasa dilakukan pro player ketika bermain. Saat ia melihat Yutu membuat coretan, Jing jadi teringat masa lalu. Pada saat zaman SMA, ia pernah meminta Yutu untuk mengajarkannya matematika. Tetapi saat itu Yutu menolaknya. Dan Jing bilang, jika Yutu tidak menolaknya, mungkin ia akan diterima di universitas terbaik. Seperti Yutu. Yutu pun yang tak mengingat hal itu langsung menghalikannya. Setelah mereka belajar seharian, Jing meminta libur besoknya karena ia akan ada sebuah acara. Akhirnya Yutu pun mengiyakan. Keesokan harinya, Yutu bertemu dengan seniornya di tempat makan karena seniornya ingin menanyakan beberapa hal tentang antariksa. Pada saat dia sedang makan, Jing pun mengirim pesan kepada Yutu untuk mengajaknya bermain bersama karena Jing sedang menunggu acaranya dimulai. Yutu pun setuju, tetapi ia meminta Jing untuk menunggunya sebentar karena Yutu sedang bersama seniornya di tempat makan. Setelah selesai bertemu dengan seniornya, Jing mengechat kembali untuk mengingatkan apakah Yutu sudah selesai atau belum. Akhirnya saat berjalan pulang, Yutu pun login untuk bermain bersama Jing. Pada saat di dalam game, ia bertemu dengan orang yang bermain berpasangan dan akhirnya orang tersebut ingin menunjukkan skillnya di depan pacarnya. Jing yang mendengarkan hal itu pun tak mau kalah. Ia menyuruh Yutu untuk menunjukkan kehebatannya. Sampai akhirnya Yutu mendapatkan gelar pemain terbaik selama 2 pertandingan. Jing pun senang. Setelah selesai bermain, Yutu menonton secara streaming dan melihat Jing tampil di sebuah acara. Keesokan harinya, saat mereka sedang berlatih beberapa jam, Yutu meminta izin untuk pulang cepat karena ia akan berkumpul dengan teman kantornya untuk merayakan hari jomblo. Jing pun mengizinkannya. Saat Yutu sampai di tempat makan, ia dan teman-temannya sangat menyayangkan karena Yutu ingin resign dari bidang antariksa. Setelah ia berkumpul, Yutu mulai memikirkannya lagi soal ia ingin resign dari pekerjaannya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi Jing. Jing yang sedang berlatih pun mendapatkan telepon dari Yutu.
dan ia diajak untuk menonton bioskop. Akhirnya Jingjing setuju. Setelah mereka memilih beberapa film, mereka pun berangkat ke bioskop. Namun, pada saat di mall, Yutu merasakan ia sedang diikuti orang lain. Akhirnya, Yutu meminta Jingjing untuk berpisah. Jingjing pun setuju. Setelah mereka menonton film, pada saat perjalanan pulang, Jingjing menanyakan soal kenapa Yutu ingin menyerah dari impiannya, yang ingin menjadi desainer antariksa dan meneliti planet lain. Yutu pun menjelaskan, suatu hari, ibu dan ayahnya datang ke kota Shanghai. Lalu, ia menginap di hotel yang harganya sangat murah. Dan di hotel, cuma ada biskuit dan mie instan. Mereka datang karena ingin memeriksa penyakit ibunya. Jingjing pun bertanya, apa sekarang ibunya baik-baik saja? Yutu menjawab, jika ibunya dan ayahnya tidak punya penyakit yang serius. Ia hanya berpikir, bagaimana suatu saat nanti terjadi. Apakah ia bisa memberi pengobatan terbaik untuk ibunya? Apakah ia bisa mempunyai waktu untuk ibu dan ayahnya? Karena ia sudah berumur 30 tahun, tetapi Yutu merasakan belum mempunyai apa-apa, dan ia takut kekhawatirannya terjadi. Jingjing pun bertanya, apa rencananya sekarang? Yutu menjawab, jika ia ingin mencoba bekerja di industri keuangan, walaupun ia harus memulai dari gaji yang kecil, setidaknya ia bisa mempunyai banyak waktu dan gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya dengan baik. Yutu menegaskan, jika itu ia lakukan dari dulu untuk mengikuti orang tuanya, mungkin ia tidak akan gelisah seperti sekarang. Pada saat Yutu sudah di rumah, ia mulai memikirkannya lagi. Jingjing pun yang tahu Yutu sedang gelisah, ia menghiburnya. Jingjing berkata, jika Yutu mencoba hal baru, itu mungkin butuh waktu, tetapi Yutu tidak boleh menyesali masa lalunya, karena setidaknya ia pernah mencoba untuk mengejar impiannya, daripada ia tidak melakukannya sama sekali. Lalu Jingjing memberinya semangat. Keesokan harinya, pada saat pagi hari, Jingjing ditelepon oleh manajernya. Ia bertanya kenapa Jingjing pergi ke bioskop sendirian di hari jomblo. Jingjing pun panik, tapi setelah tahu ia difoto sendirian, ia tenang mendengarkannya. Setelah itu, Jingjing lanjut untuk berlatih bersama Yutu. Yutu mengajarkan hero yang sedikit sulit ke Jingjing, dan dalam beberapa pertandingan 1 lawan 1, Jingjing selalu kalah dengan Yutu. Sampai akhirnya, Jingjing meminta Yutu untuk melihat pertandingan Liga Pro Player yang akan dimulai sebentar lagi. Pada saat mereka menonton di ruangan milik Jingjing, tiba-tiba proyektor Jingjing rusak. Yutu pun mencoba membenarkannya. Saat Jingjing menemani Yutu untuk membenarkannya, tiba-tiba manajernya menelpon. Ia bilang jika ia sedang menuju rumah Jingjing, karena nanti sore akan ada pertemuan dengan sutradara untuk membahas proyek film terbaru. Jingjing yang tahu hal itu pun kaget, karena ia sedang bersama Yutu. Setelah itu, Jingjing pun meminta Yutu untuk diam di ruangan ini, karena manajer dan tim makeupnya akan datang. Yutu pun setuju. Setelah Jingjing selesai makeup, ia mengirim pesan ke Yutu untuk menunggunya sebentar, karena ia akan pergi bersama manajernya untuk bertemu sutradara film. Saat Jingjing sampai, ia juga berjumpa dengan artis lain dan manajernya. Ketika mereka berbincang dengan sutradara, manajer artis itu pun membahas soal video permainan game Jingjing yang viral. Lalu, cerita beralih. Setelah Jingjing bertemu dengan sutradara, ia mengajak Yutu untuk datang ke rumah manajernya, karena suami manajernya sedang berulang tahun.
Akhirnya Yutu setuju, dan ia pun pergi dengan Jingjing dan asistennya. Setelah sampai, mereka berkumpul dan makan bersama teman kantor manajemen Jingjing. Saat teman kantor bertanya bagaimana tadi Jingjing bertemu dengan sutradara, manajernya pun menjelaskan jika saat mereka bertemu dengan sutradara, mereka tidak membahas soal peran Jingjing, tetapi pada saat mereka mengobrol, Jingjing sempat dipojokkan karena artis manajer lain yang membahas soal video Jingjing yang viral. Akhirnya Jingjing lanjut menjelaskan jika ia langsung membuktikannya dengan bermain 1 kali di akun game manajer tersebut dan mendapatkan gelar pemain terbaik di pertandingan itu. Setelah mengatakan itu, suami manajer Jingjing pun menyombongkan dirinya karena ia sempat melatih Jingjing. Tetapi Jingjing bilang jika ia lebih hebat karena sekarang ia dilatih oleh Yutu. Suami manajernya pun cemburu. Akhirnya ia mengajak Yutu untuk 1 lawan 1. Yutu pun setuju. Setelah mereka bermain beberapa pertandingan, suami manajer Jingjing pun kalah telak dan tak pernah menang sekalipun. Akhirnya ia beralasan jika tadi siang ia tidak makan, jadinya sekarang kurang fokus. Orang-orang yang mendengarkan itu pun tertawa. Pada saat mereka selesai makan, Jingjing bertanya kepada Yutu, apakah ia yakin untuk pindah kerja ke bidang keuangan? Yutu pun menjawab jika ia yakin. Lalu Jingjing berkata, sebenarnya sebagai teman sekolah, ia akan merasa bangga jika Yutu bisa menerbangkan alat yang ia desain di planet luar. Lalu Yutu menjelaskan jika ia pernah dibicarakan seseorang karena ia egois mengejar impiannya. Padahal jelas-jelas ia bisa membuat keluarganya menjadi lebih baik jika ia tidak egois untuk mengejar impiannya. Lalu Jingjing bilang jika orang itu hanya iri karena Yutu sudah hampir mencapai impiannya. Jadi tidak usah mendengarkan orang yang iri itu. Setelah mereka berbincang, Yutu pun mulai bercanda dengan Jingjing. Keesokan harinya, Jingjing memiliki kemajuan dalam bermain dan ia pun mencapai tingkat level menengah dan ia tidak menyadari hal itu. Setelah Jingjing mencapai level menengah, Yutu mengajaknya untuk makan di luar. Akhirnya mereka pergi bersama untuk makan di luar. Saat mereka sampai di tempat makan, Yutu bilang jika dia ingin meminta tolong ke Jingjing untuk memberi ruang makan ini kepada atasannya di perusahaan karena ia tadi bertemu dengan atasannya. Jingjing pun memberitahu untuk mengajaknya makan bersama saja. Akhirnya mereka setuju untuk makan bersama. Ketika mereka makan bersama, atasannya membahas tentang Yutu yang ingin keluar dari penelitian antariksa. Atasannya bertanya ke Yutu, apa semua ini karena uang? Yutu pun terdiam. Atasannya mulai berbicara dengan nada marah. Jingjing yang mendengarkan itu pun membela Yutu karena Jingjing tahu alasan Yutu ingin keluar dari penelitian antariksa. Setelah itu, Yutu langsung mengajak Jingjing untuk pergi dan membiarkan atasannya makan di situ bersama istrinya. Setelah mereka di luar, Yutu mulai memarahi Jingjing untuk tidak membelanya. Jingjing yang merasa dirinya benar pun marah ke Yutu dan meninggalkannya. Setelah Yutu berjalan pulang sendirian, istri atasannya mengirim pesan ke Yutu dan meminta maaf untuk mewakilkan suaminya. Tak lama kemudian, Yutu mendapat telepon dari perusahaannya. Yutu diminta datang ke perusahaan karena ada keadaan yang darurat. Setelah Yutu sampai, ia diberitahu jika ada satelit yang kehilangan sinyal di luar angkasa. Ia dan anggota lainnya pun mulai bekerja
untuk menyelamatkan satelit yang hilang sinyalnya. Lalu cerita kembali ke Jingjing. Saat ia sedang di kantor manajemen, ia terlihat murung. Manajernya pun mencoba menghiburnya dengan memberitahu jika kontrak dengan sutradara yang kemarin ia temui sudah dikirim ke manajernya. Tapi Jingjing tetap terlihat tidak senang. Sampai akhirnya manajernya memberi waktu untuk Jingjing sendirian. Jingjing yang melihat pesan dari YouTube pun mulai memikirkannya. YouTube yang sedang berada di kantor bersama anggota lainnya akhirnya bisa memperbaiki satelit yang kehilangan sinyal. Setelah itu, ia pulang ke asrama bersama seniornya yang bernama Guanzai. Seniornya pun memberitahu ke Yutu agar ia mempertimbangkan perihal ia ingin keluar dari penelitian antariksa karena ia merasa Yutu sangat penting dalam bidang penelitian ini. Setelah ia mengatakan itu, seniornya mengalihkan pertanyaan. Ia menanyakan apa Yutu sekarang mempunyai pacar. Yutu pun menjawab jika ia dekat dengan seseorang. Setelah ia sampai di depan asramanya sudah terkunci karena memang sudah terlalu malam. Yutu pun duduk sendirian dan memikirkan lagi perihal ia ingin keluar dari penelitian antariksa. Pada saat ia melihat ke arah seniornya, ia melihat seniornya berbaring di depan pintu. Yutu yang melihatnya pun panik karena ia tahu seniornya sedang sakit. Ia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Tetapi Guanzai tidak ingin ke rumah sakit. Ia meminta Yutu untuk mengantarkannya ke rumah. Akhirnya Yutu mengantarkan seniornya. Cerita beralih ke Jingjing. Pada saat pagi hari, manajernya menelepon dan menanyakan kenapa ia akhir-akhir ini belajar sendirian dan kenapa Yutu tidak mengajarkannya bermain game lagi. Jingjing pun enggan untuk menjelaskannya. Sampai akhirnya asisten Jingjing datang dan memberitahu kenapa ia membiarkan Yutu menunggunya di luar sendirian. Jingjing yang tak tahu Yutu ada di depan rumahnya pun langsung datang menemuinya. Setelah mereka bertemu, Yutu pun meminta maaf ke Jingjing dan dia bertanya, apakah Jingjing masih marah? Apakah Jingjing masih memerlukannya untuk mengajarkannya bermain? Jingjing menjawab jika ia ingin meminta maaf kepada seniornya. Yutu bilang jika ia sudah mewakilkannya. Setelah itu, Jingjing meminta Yutu untuk masuk ke rumahnya. Yutu pun bilang jika sekarang ia baru pulang dari dinasnya dan ia belum pulang ke rumah, ia akan kembali besok ke rumah Jingjing. Jingjing pun mengiyakannya dan meminta supirnya untuk mengantarkan Yutu pulang. Cerita beralih ke Guanzai. Pada saat di rumah, ia memberitahu istrinya jika ia mempunyai penyakit kanker. Istrinya yang mendengarnya pun kaget. Akhirnya ia membawa suaminya ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Pada saat di rumah sakit, ia menelepon Yutu dan mengabarinya untuk membantunya menjaga Guanzai pada saat malam hari karena ia akan menjaganya dari pagi hingga sore. Yutu pun setuju. Yutu yang baru sampai di rumahnya pun langsung bergegas untuk berangkat ke rumah sakit. Keesokan harinya, setelah menjaga Guanzai di malam hari, Yutu paginya langsung berangkat ke rumah Jingjing. Pada saat sampai, ia mulai berlatih lagi selama beberapa jam. Setelah mereka berlatih, Yutu pun mencoba membenarkan proyektor Jingjing lagi.
Pada saat Jingjing menemani Yutu membenarkan alatnya yang rusak, ia berkata ingin mencoba bermain menggunakan ponsel Yutu, karena ponsel Yutu akan sama ketika nanti pertandingannya dimulai. Yutu pun setuju. Setelah Jingjing mengambil HP Yutu, ia bertanya apakah ia boleh melihat pesan grup di SMA-nya. Karena Jingjing tidak masuk ke grupnya, Yutu pun mengizinkannya. Setelah melihat anggota grup di SMA-nya, Jingjing berkata, apakah semua ini teman? Yutu yang sadar maksud Jingjing pun mengiyakannya, jika itu semua teman. Setelah Jingjing berlanjut berlatih, asistennya menelepon jika ia akan segera tiba di rumah Jingjing dan mengantarkan barangnya. Saat asistennya tiba, Yutu bilang jika mulai hari ini ia akan mengajarkan Jingjing sampai jam 6 sore, karena pada saat malam hari ia ada urusan lain. Jingjing pun setuju. Saat Yutu sampai rumah sakit, ia mulai memikirkan lagi tentang ia ingin keluar dari pekerjaannya. Keesokan harinya, istri Guanzai bersama Yutu dan seniornya bertemu dengan dokter. Dokter memberitahu jika Guanzai harus dioperasi. Sebelum ia dioperasi, ia harus menjalani beberapa treatment sampai ia siap melakukan operasi. Setelah mengetahui itu, Yutu pun mengantarkan seniornya pulang dan ia berbicara kepada seniornya jika ia sudah memutuskan untuk tetap menjadi anggota penelitian antariksa dan tidak mempertimbangkannya lagi. Lalu ia ingin menambah cuti kerjanya seminggu lagi karena ada hal lain yang ingin dia selesaikan, dan selama ia bekerja ia belum pernah mengambil cuti sama sekali. Seniornya yang mendengarkan itu pun menjadi senang, dan ia juga memberikan izin untuk Yutu cuti seminggu lagi. Setelah itu, Yutu pergi ke rumah Jingjing dan dia menonton pertandingan liga karena proyektor Jingjing yang rusak sudah berhasil dibenarkan. Saat mereka nonton bersama, Yutu pun ketiduran. Beberapa hari ini ia kurang istirahat. Melihat Yutu tertidur, Jingjing pun iseng untuk memfotonya. Pada saat memfotonya, ia tak sengaja terjatuh. Yutu pun segera bangun dan momen pun menjadi canggung. Saat itu Yutu bertanya, Jingjing akan berulang tahun sebentar lagi dan ia ingin kado apa. Jingjing pun bingung beberapa saat. Setelah ia memikirkan, ia bilang ingin mendapatkan 2 pentakill di akunnya. Yutu yang mendengarnya pun setuju. Lalu Jingjing bertanya, pada saat nanti ia bertanding, ia harus memilih 2 nama pro player. Yutu memberitahu. Setelah ia memberitahu nama-namanya, Jingjing pun memberikan tiket untuk Yutu agar ia bisa datang ke pertandingan nanti pada saat Jingjing kan bermain. Setelah itu, Yutu pun kembali ke rumah sakit. Keesokan harinya, Jingjing bertemu dengan beberapa pro player. Ia melakukan beberapa momen bersama. Setelah itu, Jingjing pun bersiap karena acara fanmade yang ia akan lakukan sebentar lagi dimulai. Setelah acaranya dimulai, ada 4 orang yang beruntung bisa mengikuti fanmade ini dengan cara mengikuti beberapa prosedur yang sudah ditentukan. Setelah itu, Jingjing pun dipanggil ke atas panggung. Pada saat di atas panggung, ia mulai memilih dengan undian untuk 2 orang yang bisa bermain bersamanya. Dan musuh yang ia hadapi, streamer terkenal di game ini. Setelah streamer dan Jingjing mempunyai rekan tim, mereka memilih 2 orang lagi untuk masing-masing tim. Kali ini, masing-masing tim harus memilih 2 pro player. Dan Jingjing pun mengikuti perkataan Yutu untuk
memilih 2 pro player yang Yutu sarankan. Dan akhirnya di match pertama Jingjing dan timnya menang. Jingjing bermain sangat baik. Setelah selesai match pertama, Jingjing dan lawannya mengambil undian secara acak untuk mendapatkan tantangan di game kedua. Pada saat Jingjing mendapatkannya, ia hanya diberi hak spesial untuk membanet 2 hero tim lawan. Dan setelah itu, lawan Jingjing mengambil undiannya. Ia diberikan hak untuk membanet 1 player Jingjing. Akhirnya, ia membanet player yang tadi mendapatkan gelar pemain terbaik di tim Jingjing. Setelah itu, Jingjing diberi pilihan lagi untuk memilih 1 orang pro player. Jingjing yang mempunyai kesempatan itu, ia berkata jika ia ingin memilih penonton yang bermain. Akhirnya, ia diberikan izin, dan ia pun memilih Yutu. Setelah Yutu naik ke atas panggung, ia diwawancarai bagaimana ia bisa dipercaya oleh Jingjing. Jingjing pun menjelaskan jika ia dan Yutu adalah teman sekolah, dan selama ia bermain, Yutulah orang yang mengajarkannya. Lalu Yutu ditanya lagi apa pekerjaannya. Yutu pun memberitahu jika ia insinyur antariksa. Jingjing yang mendengarnya pun kaget. Akhirnya mereka bermain bersama. Saat mereka bermain, Yutu mulai mengambil alih untuk mengarahkan mereka. Dan akhirnya tim Jingjing menang kembali. Pada saat selesai bermain, Yutu menunggu di ruang tunggu sendirian karena Jingjing akan memberikan penghargaan untuk pro player yang mendapatkan penghargaan. Selesai memberikan penghargaan, ia kembali ke Yutu, dan Yutu membalikan ponsel Jingjing karena ia tadi menitipkannya ke Yutu. Setelah itu, Yutu diantarkan Jingjing ke stasiun. Pada saat perjalanan, Jingjing bertanya apakah Yutu sudah memutuskan pertimbangan soal bidang pekerjaannya. Yutu pun memberitahu jika ia sudah memutuskan untuk kembali jadi peneliti antariksa, dan ia menjelaskan mungkin ia tidak bisa memberinya hadiah karena setelah ini ia akan ada perjalanan dinas. Jadi kemungkinan tidak ada waktu lagi untuk bermain game. Mendengarkan itu, Jingjing pun terdiam. Dan setelah mengatakan itu, Yutu bilang ia akan turun di sini saja karena jaraknya sudah dekat dengan stasiun. Saat Yutu berjalan, Jingjing pun mengejarnya dan ia mengatakan jika ia menyukai Yutu. Yutu yang mendengarkan itu pun meminta maaf dan menjelaskan jika Jingjing adalah orang yang paling istimewa dan Yutu bukan siapa-siapa. Yutu pun mengatakan jika mereka tidak cocok. Jingjing mendengarnya pun pergi dengan kecewa. Pada saat Yutu sampai di rumah, Yao pun bertanya bagaimana ia bisa bermain bersama Jingjing. Dan ia bertanya apakah Yutu benar-benar satu sekolah dengan Jingjing. Yutu pun enggan untuk menjawabnya. Keesokan harinya, Yutu mulai bekerja lagi di penelitian antariksa. Ia pun langsung menghadap atasannya, dan atasannya bertanya apakah ia benar-benar sudah memutuskan untuk tetap di sini, dan Yutu pun mengiyakannya. Setelah itu, Yutu langsung bekerja untuk menguji alat yang akan diterbangkan dan meneliti planet lain. Saat malam hari, ketika berada di rumah, ia pun hanya bisa menonton acara ulang tahun Jingjing
yang sedang dirayakan secara streaming. Keesokan harinya, YouTube mulai meneliti lagi dan terus memperbaiki alat yang ia desain dengan anggota lainnya. Setelah itu, YouTube dan seniornya pergi ke rumah sakit untuk menunggu hasil operasi Guanzai selesai. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter memberitahu jika operasinya berjalan dengan lancar, dan rekan kerja yang menunggu pun tenang. Saat malam hari, ia berbicara dengan Guanzai, dan ia menyuruh Guanzai untuk menamai alat yang mereka kerjakan bersama. Guanzai pun memberi nama Dewa Pencarian. Lalu, cerita beralih ke mantan Yutu. Ia yang sedang melihat Yutu tampil dengan Jingjing di sebuah acara, akhirnya menjadi galau, dan ia minum-minum bersama temannya. Kembali ke Yutu, saat di rumah, Yao mendatanginya dan memberitahu jika mantannya ingin bertemu, tetapi Yutu enggan untuk bertemu. Sampai akhirnya mantan Yutu meminta alamat kantor Yutu. Keesokan harinya, setelah Yutu bekerja, ia menerima pesan jika mantannya berada di tempat makan yang tidak jauh dari kantor tempatnya Yutu bekerja. Akhirnya, Yutu memutuskan untuk mendatanginya. Saat mereka bertemu, mantannya mulai membicarakan hal yang tidak penting. Sampai akhirnya, ia bertanya, kenapa Yutu bisa bermain game bersama Jingjing? Padahal, ia berpikir jika Jingjing tidak mau bergaul dengan teman SMA-nya. Karena memang ia yang paling sukses di angkatannya. Yutu pun memberitahu jika itu tidak penting. Dan Jingjing juga lulusan dari universitas terbaik. Wajar jika ia sukses. Lalu Yutu menegaskan jika dulu pada saat mantannya berdebat soal Yutu bekerja di bidang penelitian dan akhirnya mereka memutuskan untuk putus, itu adalah hal yang paling tepat. Jadi sekarang ia meminta ke mantannya untuk tidak selalu datang dengan tiba-tiba, karena mereka sudah lama tidak saling berhubungan. Mantannya yang mendengar itu pun langsung pergi dengan kecewa. Saat Yutu kembali ke rumah, Yao meminta maaf karena memberikan alamat kantor Yutu kepada mantannya. Yutu pun tak mempermasalahkan itu, dan Yao memberitahu jika ia kenal dengan wanita yang selama ini bermain bersamanya. Ia adalah Xiao Jingjing. Yutu pun mengatakan pada saat pertandingan itu, Jingjing memberinya 2 tiket dan meminta untuk mengajak Yao. Yao yang mendengar itu pun sedikit kesal karena Yutu tidak bilang kepadanya. Lalu Yao berkata, selama mereka bermain bersama, kenapa Jingjing tidak muncul dan berterima kasih kepadanya? Yao berpikir untuk memaklumkan karena Jingjing artis besar di sini. Dan ia mengatakan jika terakhir kali Jingjing bermain game ketika Yutu dan Jingjing bermain bersama. Setelah itu, Jingjing tidak pernah login ke dalam game. Yutu pun menjelaskan jika Jingjing bukan tidak ingin muncul dan berterima kasih. Yutu meminta Yao jangan salah paham kepadanya. Jingjing melakukan itu karena Yutu membuat Jingjing marah. Dan akhirnya Yutu pun mulai memikirkannya lagi. Tahun baru Imlek pun sebentar lagi akan tiba. Yutu bersiap untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya. Pada saat sampai, Yutu menanyakan komputer lama ke orang tuanya.
dan akhirnya ia menemukan komputer lamanya. Setelah itu, ia mulai mencari tahu akun aplikasinya yang berteman dengan Jingjing. Dan ia baru menyadari tentang kenapa Jingjing ingin masuk ke universitas yang sama dengannya. Ternyata selama ini Jingjing terus mencoba mencari perhatiannya, tetapi Yutu tidak pernah peduli akan hal itu. Akhirnya Yutu diajak pergi berdua dengan ibunya. Ibunya berbicara tentang kenapa dulu ia memaksanya untuk masuk ke jurusan keuangan. Karena ibunya tahu jika anaknya sangat pintar dan ia harus memasuki jurusan yang paling populer. Tapi setelah ibunya tahu ia menjalani 2 jurusan secara diam-diam, ibunya pun sangat menyesal. Ia takut Yutu tidak berhasil. Tetapi akhirnya ia dapat membuktikannya, dan sekarang bekerja di bidang yang ia mau. Ibunya pun sangat bangga kepadanya. Dan ia bertanya lagi, kenapa Yutu sempat ingin keluar dari pekerjaannya. Jika itu karena ibunya menegaskan jika itu tak usah dilakukan, karena ayah dan ibunya sampai saat ini baik-baik saja. Dan ia berpesan agar Yutu menjadi dirinya sendiri yang lebih baik. Yutu pun senang mendengarkan ibunya berbicara seperti itu. Sampai akhirnya ibunya membahas soal Yutu kapan ingin menikah. Ibunya tidak menuntut perempuannya harus cantik atau harus pintar. Ia menyerahkan keputusan itu kepada Yutu. Yutu pun menjawab jika ia menyukai seseorang yang sebaliknya. Ibunya pun terdiam. Lalu cerita beralih ke Yutu yang sedang berangkat untuk dinas. Ia akan pergi ke daerah gurun pasir yang jauh dari pemukiman warga selama beberapa waktu sampai tugas uji coba alatnya selesai. Saat sampai, Yutu dan anggota tim lainnya mulai melakukan beberapa ujian pada alat yang mereka buat. Ia menguji coba dengan cara melewati beberapa rintangan yang sudah dibuat untuk alat tersebut. Ketika malam hari, ia mulai memikirkan Jingjing lagi. Keesokan harinya, ia mulai melakukan beberapa ujian dan revisi lagi untuk alatnya sampai akhirnya mereka berhasil lulus dalam ujian. Mereka merayakannya di malam hari bersama anggota lainnya. Tetapi Yutu melakukan hal lain. Ia menulis beberapa surat untuk Jingjing. Ia menjawab pertanyaan yang dulu Jingjing berikan kepadanya melalui surat. Ia menulis beberapa surat hari demi hari sampai ia melakukan perjalanan pulang. Pada saat ia sedang rapat, ia mengusulkan nama yang sebelumnya diusulkan oleh Guanzai untuk alat yang mereka desain dengan nama Dewa Pencarian. Anggota lain pun setuju dengan nama itu. Saat di rumah, Yutu mulai menulis surat lagi untuk Jingjing dan terus mengirimnya surat. Cerita beralih ke Jingjing. Pada saat ia menghadiri acara penting, ia tak sengaja bertemu dengan mantannya. Mantannya mengajak Jingjing berbicara, dan ia mengatakan jika ia ingin kembali bersama Jingjing. Jingjing pun menjawab jika ia tidak bisa menerimanya kembali, karena mantannya selalu memandang buruk orang yang jauh lebih rendah daripadanya. Akhirnya Jingjing pergi meninggalkannya. Pada saat ia pulang bersama asistennya melihat beberapa surat yang ada di kotak pos milik Jingjing. Dan asistennya memberitahu jika
ada beberapa surat dari YouTube. Dan akhirnya, pada saat sudah sendirian, Jingjing mulai membaca surat yang diberikan oleh YouTube. Ia melihat beberapa pertanyaan yang dulu ia tanyakan ke YouTube, dan di surat itu dijawab oleh YouTube. Tetapi ia tidak merasa senang. Akhirnya ia mengirim pesan ke YouTube. Jingjing bertanya, kenapa ia menjawab semua pertanyaannya. Jingjing menegaskan, jika jawaban ini sudah tidak ada artinya lagi. YouTube pun yang melihat pesan dari Jingjing terdiam. Keesokan harinya, setelah Jingjing menghadiri acara, ia berencana untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya. Pada saat ia menuju mobil, tiba-tiba YouTube sedang menunggunya untuk menemaninya pulang bersama. Jingjing pun bertanya, apakah ia mempunyai SIM? YouTube pun menunjukkannya. Akhirnya mereka pulang bersama. Jingjing menyuruh asisten dan supirnya untuk pulang merayakan tahun baru Imlek bersama keluarganya. Pada saat perjalanan pulang, Jingjing bertanya, kenapa ia tidak pulang untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya. YouTube pun menjawab, jika ia sudah pulang, ia kembali ke sini karena ia baru selesai melakukan dinas. Dan YouTube juga mengatakan jika ia khawatir kepadanya. Jingjing yang mendengarnya pun bilang jika ia mengantuk dan ingin tidur sebentar. Setelah beberapa jam perjalanan, YouTube bilang jika ia ingin mengisi bensin. Jingjing pun setuju karena ia ingin ke toilet. Pada saat selesai, YouTube menunggunya di depan pintu toilet. Dan ketika mereka ingin berangkat lagi, YouTube bertanya, apakah benar-benar sudah tidak ada artinya lagi? Jingjing pun menjawab, apa kamu menyesal? Karena Jingjing begitu bodoh dahulu, dan sehingga ia merasa kasihan kepadanya. Jingjing menegaskan, jika bukan hal seperti ini yang ia inginkan. YouTube pun menjawab, apakah aku telah melakukan hal-hal bodoh selama ini? Aku menulis surat terus-menerus selama beberapa hari karena YouTube merasakan bangga kepadanya. YouTube memikirkan, jika Jingjing membacanya, ia akan merasa senang. YouTube bertanya, apakah IQ-ku turun drastis karena melakukan ini? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bukan berarti aku menyesal setelah melihat histori obrolan mereka yang dulu. Tetapi YouTube sudah menyesalinya sejak awal. YouTube berkata lagi, ia mulai menyalahkan Jingjing. Kenapa terlalu cepat menyatakan perasaannya? Seharusnya Jingjing sabar menunggunya sebentar lagi. Pasti YouTube akan menyerah juga pada perasaannya. Namun Jingjing bilang, kemarin YouTube berkata jika mereka tidak cocok. Lalu YouTube menjelaskan jika ia terlalu banyak pikiran. Ia berpikir apakah ia sanggup untuk menafkahinya, apakah ia mempunyai banyak waktu untuknya, apakah ia bisa menjaganya dengan baik. Jingjing menjawab, ia juga bukan orang yang punya banyak waktu luang, dan orang yang saling menyukai tidak akan berpikir jauh seperti itu. Lalu YouTube meminta maaf kepadanya. Tetapi Jingjing menegaskan jika ia belum menerimanya karena ia merasakan YouTube belum bersungguh-sungguh. YouTube pun mengerti dan ia meminta Jingjing untuk duduk di depan bersamanya. Jingjing pun setuju. Keesokan harinya, YouTube mengajak Jingjing untuk jalan-jalan berdua di desa. Tetapi Jingjing menolaknya karena
ia sedang berada di rumah nenek dan kakeknya. Pada saat malam hari, setelah pulang dari rumah kakek dan neneknya, Jingjing bertemu Pepe, dan Pepe mengajaknya untuk makan di luar. Jingjing pun setuju. Pada saat mereka ingin berangkat, Pepe menemukan SIM Yutu yang tertinggal di mobil Jingjing. Lalu Pepe bertanya kepada Jingjing pada saat di tempat makan, kenapa ia bisa bersama Yutu. Jingjing pun enggan menjelaskannya dengan detail. Sampai akhirnya Pepe meminjam HP Jingjing untuk merasakan bermain di akun gamenya. Jingjing akhirnya memberikannya. Tetapi pada saat ia melihat akun milik Jingjing, ia tak menyangka ternyata Jingjing memiliki histori 2 pentakill dalam permainannya. Jingjing yang tak pernah merasakan ia mendapatkan pentakill pun mengingatnya jika ia pernah meminta hadiah ke Yutu di hari ulang tahunnya untuk mendapatkan 2 pentakill. Dan ia baru menyadari pada saat acara game ia menitipkan handphonenya ke Yutu, dan ternyata ia memberikan 2 pentakill itu kepadanya. Setelah itu, Jingjing bertanya ke Pepe apakah teman SMA angkatannya sedang berkumpul bersama. Pepe pun mengiyakannya, dan Jingjing meminta Pepe untuk bergabung bersama mereka. Akhirnya mereka berdua pun berangkat. Yutu yang sedang berada di rumahnya pun mendapatkan telepon dari teman SMA-nya. Ia mengajak Yutu untuk berkumpul, tetapi Yutu menolaknya. Pada saat temannya bilang jika Jingjing akan datang, akhirnya Yutu setuju untuk datang. Saat Jingjing sampai, mereka menyambutnya dengan baik, dan Jingjing pun disuruh bernyanyi. Saat ia sedang bernyanyi, akhirnya Yutu datang. Yutu yang melihat Jingjing pun langsung mendekatinya. Dan ia berkata, apa karena Yutu, Jingjing akhirnya datang ke sini? Jingjing menjawab, jika ia tidak akan perhitungan lagi dengannya. Akhirnya Yutu pun senang, dan Yutu pun menciumnya di depan banyak orang. Setelah itu, Yutu mengajaknya pergi berdua. Pada saat sudah sampai di luar, Yutu bertanya, apakah berarti Jingjing sudah menerimanya sebagai kekasih? Jingjing pun mengiyakannya. Lalu mereka pergi ke sekolah mereka yang dahulu, dan pada saat sampai, mereka mulai bernostalgia bersama. Pada saat bernostalgia, Jingjing berkata, sebenarnya ia mempunyai impian. Jika suatu saat nanti Yutu berhasil menerbangkan alatnya ke luar angkasa, ia senang jika menemani Yutu sebagai pasangan, bukan sebagai teman sekolahnya. Lalu Jingjing menegaskan jika Yutu harus berhasil melakukan penelitiannya, agar ia bisa melihat Yutu secara langsung pada saat menerbangkan alatnya. Yutu pun menjawab jika ia akan berusaha keras melakukannya, dan ia meminta Jingjing untuk terus mendukungnya. Setelah mereka bernostalgia, mereka pun pulang bersama. Saat sampai rumah Jingjing, Yutu pun bilang jika besok ia akan mengantarnya kembali ke Shanghai. Jingjing pun setuju, tetapi ia bilang jika saat ini hubungannya tidak ingin ada orang yang tahu, dan ketika nanti hubungannya tersebar oleh media, baru ia akan membenarkannya.
Dan besok Yutu menjemputnya sebagai teman sekolah, karena Jingjing tidak akan diperbolehkan pulang sendirian sambil menyetir mobil. Akhirnya Yutu pun setuju. Keesokan paginya, Jingjing menelpon Yutu, dan Yutu memberitahu jika semalam saat sampai rumah, ibunya bertanya, ia pergi kemana? Yutu pun menjawab, jika semalam ia bertemu dengan wanita yang ia suka, tetapi wanita tersebut belum berhasil Yutu dapatkan. Jingjing yang mendengarnya pun sedikit kesal, karena ia memberikan kesan buruk kepada ibunya. Jika Jingjing, wanita yang tidak memberi kepastian, terlihat seperti menggantungkan hubungannya. Akhirnya, Jingjing bilang jika ia ingin tidur sebentar lagi. Tapi pada saat Yutu sedang membersihkan salju di depan rumahnya, tiba-tiba Jingjing datang menemuinya. Yutu pun langsung memeluknya. Pada saat mereka berpelukan, tiba-tiba ibu Yutu keluar dari rumahnya, dan ia melihat Yutu sedang berpelukan. Pada saat ibunya melihat, ia kaget karena mengenali Jingjing, dan Jingjing pun memperkenalkan dirinya jika ia pacar Yutu, dan ia memberitahu ibu Yutu jika selama ini Yutu tidak berani membawanya ke rumah karena takut orang tua Yutu tidak menyukainya. Yutu yang mendengar itu pun kaget, lalu ia dimarahi oleh ibunya, dan akhirnya mereka berpamitan ke ibu Yutu untuk pergi makan berdua. Dan Yutu bilang jika Jingjing tidak ingin banyak orang yang tahu tentang hubungannya. Ibu Yutu pun setuju, dan akhirnya ia sangat senang melihat mereka. Saat selesai menghabiskan waktu berdua, Jingjing yang sedang ada di rumah mulai berakting di depan orang tuanya. Ia mengatakan jika ingin berangkat sendirian ke Shanghai. Orang tuanya pun tidak memperbolehkannya. Akhirnya Jingjing beralasan jika ada teman sekolahnya yang ingin menumpang. Akhirnya orang tuanya setuju. Pada saat Yutu datang ke rumah Jingjing, Yutu mulai memperkenalkan dirinya, dan dia bilang jika Jingjing tidak ingin ia datang sebagai pacarnya, dan ia disuruh beralasan sebagai teman sekolahnya. Orang tua Jingjing yang mendengarnya pun kaget. Lalu pada saat mereka dalam perjalanan, orang tua Jingjing menelepon dan bertanya untuk memastikannya. Jingjing pun jujur jika itu memang pacarnya, dan ia menegaskan jika ia baru pacaran kemarin. Tapi orang tuanya memarahi Jingjing karena ia tidak berkata jujur dan tega menyuruh pacarnya berbohong. Yutu pun mulai senang karena mereka berdua sama-sama berhasil menjatuhkan satu sama lain. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Yao mengirim pesan voice note ke Yutu. Jingjing pun membantu Yutu melihat pesannya. Pada saat didengar, Yao bilang jika ia sebentar lagi mempunyai pacar karena ia mengikuti kencan buta yang diatur oleh ibunya. Jingjing yang mendengarnya pun membantu Yutu membalasnya. Jingjing bilang jika Yutu sudah mempunyai pacar terlebih dahulu dibanding Yao. Yao pun langsung video call. Pada saat video call, ia tidak menyangka jika itu benar-benar show Jingjing. Dan akhirnya Yao mulai mengatakan jika dulu pada saat Yutu ke rumah Jingjing pertama kali untuk membenarkan alat pembersih udaranya, Yao bertanya kepada Yutu bagaimana paras wanita itu. Yutu pun menjawab jika ia bisa dilihat sepanjang jalan. Yutu yang mendengarnya pun langsung memberikan jawaban jika memang foto Jingjing banyak di sepanjang jalan. Yao pun mulai meledeki Yutu lagi, sampai akhirnya Yutu memberi ancaman untuk menghilangkan sinyal ponsel Yao.
Dan Yao akhirnya meminta kontak Jingjing untuk memberikan banyak rahasia lagi tentang Yutu. Jingjing pun setuju. Dan akhirnya mereka lanjut bermain game bersama. Pada saat di rumah, Yutu bilang jika ia akan menginap di sini karena besok ia masih cuti dan ingin menemani Jingjing pergi ke bandara. Jingjing pun setuju. Keesokan paginya, asisten Jingjing kaget melihat Yutu ada di rumah Jingjing pagi-pagi. Yutu pun memberitahu jika ia menginap di sini dan akan mengantarkan Jingjing ke bandara. Dan pada saat ia mengantarkan Jingjing, manajernya pun juga kaget karena supirnya Yutu. Ketika mereka ingin berpisah, manajer dan asistennya pun melihat adegan romantis. Akhirnya, mereka mulai LDR, dan pada saat Yutu di kantor, rekannya bertanya kenapa ia sering memfoto makanannya sebelum dimakan. Yutu pun menjawab jika ia sedang membuat program AI. Temannya pun percaya. Setelah beberapa hari mereka LDR, akhirnya Jingjing memberi kabar jika ia akan pulang. Yutu yang mendengarnya pun senang, dan ia bilang jika nanti akan menjemput Jingjing di bandara. Akhirnya Jingjing setuju. Pada saat Yutu sedang menunggu Jingjing, ada reporter yang mengikuti mereka secara diam-diam. Saat perjalanan pulang, jalanan sangat macet, dan Yutu mengatakan jika ia sebaiknya pergi ke rumahnya dahulu sampai menunggu jalanan sepi. Akhirnya Jingjing setuju. Reporter itu terus mengikuti mereka dan mengambil beberapa momen Jingjing bersama Yutu. Pada saat di rumah Yutu sampai malam hari, teman Jingjing menelepon dan mengajak Jingjing untuk bermain game bersama. Dan dia mengatakan jika ia akan membayarnya dan harus memenangkan 4-5 game. Jingjing pun setuju. Ia membiarkan Yutu yang bermain, dan Jingjing bilang jika Yutu harus menggunakan hero baru. Yutu pun menjawab jika ia menggunakan hero baru, ia hanya butuh waktu bermain selama 1 jam untuk memenangkan 4-5 game. Akhirnya mereka bermain bersama. Saat beberapa game bermain, Yutu sengaja kalah beberapa game, dan waktu pun menunjukkan sudah tengah malam. Akhirnya Yutu bilang jika sebaiknya Jingjing menginap di sini, karena besok Jingjing akan ada syuting lagi. Dan jika Jingjing pulang, ia akan beristirahat dengan waktu yang sebentar. Jingjing pun setuju, tetapi ia menyadari jika sebelumnya Yutu sengaja kalah saat bermain agar waktunya lama, dan Jingjing mengatakan jika ia ingin pulang saja. Yutu pun menjawab, dan ia meminta maaf. Ia sengaja melakukannya karena besok ia cuti kerja dan ingin menemani Jingjing ke lokasi syuting. Akhirnya Jingjing setuju. Tak lama kemudian, Jingjing ditelepon oleh temannya yang tadi bermain game bersama. Jingjing pun bilang jika tadi yang menemaninya bermain adalah pacarnya, dan ia mengatakan jika ada waktu, ia akan mengenalkannya kepada pacarnya. Pada saat Yutu mengambil koper Jingjing di mobil, reporter tadi masih ada untuk memata-matai mereka berdua. Sampai keesokan harinya, Jingjing mengabari manajemennya jika ia sedang berada di rumah Yutu, dan akhirnya manajernya datang dan pergi bersama ke lokasi syuting. Pada saat di perjalanan, manajernya menyarankan
untuk YouTube menyamar menjadi staf manajemen karena ia akan menimbulkan kecurigaan. Akhirnya YouTube pun setuju. Dan pada saat acara dimulai, YouTube memilih untuk menunggunya di coffee shop. Saat di coffee shop, reporter itu mengikuti YouTube dan ia melihat kejadian ketika YouTube didatangi wanita yang meminta nomor kepadanya. Tetapi YouTube menolaknya. Reporter itu cukup kagum dengan kepribadian YouTube. Sampai akhirnya YouTube kembali lagi dan pulang bersama Jingjing ke rumah YouTube. Keesokan harinya, Jingjing pergi lagi ke lokasi syuting. YouTube pun mengantarkannya ke bandara. Tetapi reporter itu mengikuti mereka terus selama beberapa hari tanpa ketahuan. Sampai akhirnya pada saat YouTube sedang bekerja, ia dipanggil atasannya untuk datang ke ruangannya. Saat sampai di ruangan, sudah ada tamu yang menunggunya. Ia adalah staf keamanan negara dan ia mengajukan beberapa pertanyaan ke YouTube tentang kemana selama 3 hari kemarin. YouTube pun memberitahu dengan jujur. Setelah mengetahui itu, staf keamanannya pun memberitahu jika ada yang mengikuti YouTube sampai depan kantor dan mereka sudah diamankan. Ia mendatangi YouTube untuk menginformasi data yang mereka terima dari reporter tersebut dan semuanya valid. Akhirnya mereka meminta YouTube untuk berhati-hati lain kali. Setelah kejadian itu, YouTube memberitahu Jingjing. Jingjing pun langsung memberitahu manajernya. Setelah memberitahu, manajernya sempat kaget. Tapi Jingjing menenangkannya karena reporter itu ditangkap. Setelah itu, manajer Jingjing yang berada di rumah mendapatkan telepon dari reporter yang mengikuti Jingjing dan YouTube. Ia meminta maaf kepada manajer Jingjing dan akhirnya ia dimaafkan. Saat Jingjing sedang syuting, ia kali ini bermain film dengan salah satu artis yang selalu mempunyai konflik dengannya. Pada saat di lokasi syuting, pacar artis saingannya datang dan pacarnya membawakan banyak makanan untuk kru di lokasi. Tetapi sutradara film itu tidak suka karena mengganggu proses syuting yang sedang berjalan. Keesokan harinya, YouTube yang sekarang berkunjung ke lokasi syuting Jingjing dan ia membawakan alat penguat sinyal untuk kru di lokasi karena selama mereka LDR, YouTube sulit menghubungi Jingjing sebab tempat lokasi syuting Jingjing sinyalnya sangat buruk. Sutradara pun mendatangi mereka dan bertanya apa yang dipasang pacar Jingjing. YouTube pun memberitahu jika itu penguat sinyal dan ia mengatakan jika penguat sinyal yang ia bawa lebih bagus daripada yang sudah ada di sini karena itu dibuat khusus oleh temannya. Sutradaranya pun mencobanya. Akhirnya ia senang karena sinyalnya membaik. Setelah YouTube bertemu dengan Jingjing, ia segera kembali karena akan ada kerjaan lagi. Sebelum ia kembali, sutradaranya menghampiri YouTube dan Jingjing. Ia memberikan makanan kepada YouTube untuk rasa terima kasih karena telah memperbaiki sinyal di tempat lokasi syuting. YouTube pun menerimanya dan akhirnya bergegas untuk pergi. Saat YouTube sedang dalam perjalanan pulang bersama teman-teman kantornya, temannya pun melihat YouTube sedang melakukan video call. Tapi Jingjing menyadari hal itu dan langsung berakting seperti YouTube sedang menonton video siaran langsung. Temannya heran, kenapa YouTube menonton video siaran langsung artis. Keesokan harinya,
Setelah Yutu bekerja, ia pulang ke rumah dan melihat Jingjing sudah ada di rumahnya. Ia pun senang. Lalu ia memberikan kejutan untuk Jingjing karena ia tahu jika Jingjing akan cuti syuting selama 2 bulan. Dan ia berharap jika Jingjing akan tinggal di rumahnya. Jadinya Yutu membuatkan lemari otomatis untuk Jingjing. Jingjing pun yang melihatnya senang. Keesokan harinya, manajer dan asisten Jingjing datang ke rumah Yutu untuk mengantarkan beberapa pakaian milik Jingjing, dan Jingjing menyombongkan lemari yang dibuat Yutu sendiri kepada manajer dan asistennya. Saat Yutu pulang dari kantor, ia mengajak Jingjing untuk makan di rumah Guanzai. Akhirnya Jingjing setuju. Setelah selesai makan bersama, Yutu dan Jingjing pun pulang. Saat perjalanan pulang, Yutu terlihat murung dan akhirnya ia menceritakan kepada Jingjing jika Guanzai akan keluar dari penelitian antariksa karena ia ingin mempunyai banyak waktu untuk keluarganya. Yutu pun merasa kehilangan, tetapi Jingjing mengatakan kepada Yutu, ketika Guanzai keluar dari bidang pekerjaannya, bukan berarti mereka tidak bisa bersama lagi. Seperti Jingjing dan Yutu, walaupun mereka berbeda bidang, tetapi mereka tetap bisa bersama. Dan Jingjing pun memberinya semangat. Yutu yang mendengarnya pun sedikit tenang. Dan keesokan harinya, pada saat Yutu di kantor, ia mengatakan jika ingin mengajak anggotanya makan bersama untuk memberikan penghormatan kepada Guanzai yang ingin keluar dari bidang penelitian. Dan ia juga akan segera mengenalkan pacarnya. Saat anggota yang lain mendengarkan itu, ada satu anggota yang merasa kecewa karena hanya ia yang tidak memiliki pacar. Pada saat sampai di tempat makan, anggota yang sempat mengira Yutu berpacaran dengan AI pun kaget karena Yutu berpacaran dengan Xiao Jingjing. Akhirnya anggota itu jadi bahan bercandaan di kantor karena sangat lambat menyadarinya. Keesokan harinya, Jingjing menghabiskan waktu bersama untuk menghias rumah Yutu karena Yutu yang sedang libur. Sampai akhirnya teman Jingjing menelepon dan mengajak makan bersama. Jingjing pun menawarkan ke Yutu. Yutu pun akhirnya setuju. Pada saat sampai di rumah temannya, teman Jingjing sedang melakukan latihan untuk syuting. Dan Jingjing pun disuruh ikut dalam latihannya. Di dalam ceritanya, ada beberapa tentang antariksa. Dan saat mereka selesai latihan, Yutu membantu merevisi naskahnya dan memberitahu sedikit tentang antariksa. Sampai akhirnya, ia mengobrol dengan sutradara film yang akan menggarap film tersebut. Teman Jingjing pun terpesona karena ia bisa merevisi naskah yang dibuat sutradara ternama. Lalu ia mengatakan kepada Jingjing jika ia jadi Jingjing, ia pun ingin berpacaran bersama Yutu. Jingjing yang mendengarnya pun sedikit kesal, tapi temannya menegaskan jika itu hanya bercanda. Dan akhirnya Yutu dan Jingjing pun pulang. Keesokan harinya, pada saat Yutu selesai bekerja, ada satu teman kantor yang mengajaknya untuk bermain basket di turnamen perusahaannya karena ada salah satu timnya yang sedang sakit. Akhirnya Yutu setuju
dan ia memberitahu Jingjing untuk datang menontonnya. Yutu pun menjemput Jingjing di depan kantornya, dan pada saat menuju lapangan basket, teman Yutu menelepon kenapa ia lama sekali. Yutu pun memberitahu jika ia sedang menjemput pacarnya. Teman Yutu yang tahu hal itu pun kaget karena ia mengetahui pacar Yutu. Dan pada saat Yutu sampai di lapangan, ia menjadi pusat perhatian karena membawa artis yang menonton pertandingan basket di perusahaannya. Saat Jingjing menonton, ia jadi teringat lagi masa SMA saat menonton Yutu bermain basket dulu. Ketika perjalanan pulang, Jingjing yang sedang mengambil KTP di pos pun membandingkan fotonya dengan ID card kantor milik Yutu. Saat Jingjing membandingkannya mana yang lebih bagus, Yutu pun menjawab jika Jingjing membandingkannya, ia harus melakukan foto bersama dengan fotografer yang sama, lokasi yang sama, dan cahayanya yang sama. Yutu pun menegaskan dengan berkata kapan ia dan Jingjing bisa mengambil foto bersama untuk pernikahan. Jingjing pun senang mendengarkan hal itu. Akhirnya mereka mempertemukan kedua keluarga dan membahas soal pernikahan. Tetapi mereka bingung harus seperti apa pernikahannya. Sampai akhirnya kedua orang tua menyerahkan urusan itu untuk Jingjing dan Yutu yang memberikan keputusan. Pada saat Yutu sedang bekerja, Jingjing mengirim pesan jika ia tahu jika perusahaan Yutu akan mengadakan pernikahan massal. Akhirnya Jingjing meminta untuk Yutu segera mendaftar. Yutu yang ragu dengan perkataan Jingjing pun terus memikirkannya. Orang tua mereka pun akhirnya tahu, tetapi mereka tetap memberikan kebebasan untuk Jingjing dan Yutu yang memutuskannya. Sampai akhirnya Jingjing mendesak Yutu untuk segera mendaftar sebelum kuotanya penuh. Yutu yang mendengarkan Jingjing berkata seperti itu pun langsung bergegas menemui Jingjing, dan ia memastikan keinginan Jingjing. Akhirnya Jingjing memastikan jika ia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Jadi ia segera meminta Yutu untuk mendaftar pernikahan massal. Keesokan harinya, Yutu pun datang ke perusahaannya untuk mendaftar pernikahan massal. Dan orang yang melayani Yutu pun heran karena seluruh anggota peneliti tahu jika Yutu berpacaran dengan seorang artis. Yutu pun menegaskan jika ia tidak berganti pasangan dan ia juga menuruti apa keinginan yang pasangannya mau. Dan saat harinya tiba, Jingjing dan Yutu pun menunggu untuk acara pernikahannya dimulai. Namun, saat sedang menunggu, ada beberapa kendala karena banyak pengantin wanita yang belum dirias. Jingjing yang tahu hal itu pun langsung menelepon tim makeupnya untuk membantu pengantin wanita lain. Dan akhirnya setelah itu acara pun dimulai. Setelah selesai acara, berita pun tersebar. Banyak orang yang kagum dengan sosok Jingjing yang mengadakan acara pernikahan secara sederhana. Cerita beralih ke Jingjing. Saat selesai syuting, ia mendapatkan telepon dari Yutu, dan Yutu mengatakan jika ia ingin mengundang Jingjing agar datang ke tempat dinasnya, karena sebentar lagi ia akan menerbangkan alat yang didesain oleh timnya.
Jingjing yang mendengarkan hal itu pun sangat senang karena impian ia ingin melihat alat yang didesain oleh Yutu diterbangkan keluar angkasa pun tercapai. Akhirnya ia bergegas berangkat diantar oleh asistennya. Ketika sampai, Yutu mengantarkan Jingjing bertemu dengan keluarga lainnya yang berkunjung juga. Saat beberapa hari di situ, Jingjing mengajak rekan keluarga yang lainnya untuk berjalan-jalan di pulau yang mereka singgahi. Cerita kembali ke Yutu. Pada saat dia sedang makan siang, anggota yang lainnya berbicara jika Jingjing membawa keluarga mereka jalan-jalan selama beberapa hari ini, dan ia merasakan tidak enak kepada Jingjing dan meminta untuk tidak membawa keluarganya jalan-jalan lagi. Yutu yang mendengarkan keluhan dari anggota lainnya pun langsung menelepon Jingjing yang sedang bersama rekan keluarga lainnya. Yutu menyuruh anggotanya mengeluh kepada Jingjing dan rekan lainnya, tetapi mereka tidak ada yang berani mengatakan. Sampai akhirnya Yutu pergi sambil tersenyum. Setelah beberapa hari, akhirnya hari-hari yang ditunggu pun tiba. Yutu datang berangkat pagi untuk mempersiapkan peluncuran roket, dan ia melakukan rapat sebelum mempersiapkan semuanya. Jingjing yang baru bangun di siang hari pun bergegas untuk melihat peluncurannya. Setelah Jingjing siap, ia dan rekan lainnya pun melihat ke dalam ruangan para insinyur untuk melihat persiapan mereka, dan seluruh masyarakat pun menantikan peluncuran roket yang akan diterbangkan sebentar lagi. Sampai akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para anggota dan yang lainnya sempat takut jika ada hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya roket berhasil diluncurkan keluar angkasa. Masyarakat dan rekan yang lainnya pun senang melihat keberhasilan itu. Jingjing yang tak menyangka impiannya terwujud pun akhirnya senang dengan keberhasilan Yutu. Sampai akhirnya Jingjing menunggu Yutu di depan pintu masuk. Dan ketika mereka bertemu, Jingjing pun berterima kasih kepadanya karena sudah membantu mewujudkan impiannya. Bersabarlah dalam mengejar apapun itu. Hasil yang akan kalian dapatkan pasti akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dengan catatan, ketika kamu menjalani sesuatu, kamu harus ikhlas dan kerja keras, karena ketidakmungkinan hanya kata-kata untuk orang yang malas. My life, and now you leave me with a smile.